Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sisi kehidupan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang merupakan khalifah keempat setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bapaknya adalah Abu Thalib, kemudian ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim. Kita tahu Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim, kemudian bin Abdi Manaf. Abu Thalib ini adalah saudara kandung dengan bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Abu Thalib punya anak, di antaranya adalah Aqil, ada Ja'far dan ada Ali. Tapi Abu Thalib adalah seorang yang miskin, oleh karenanya disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kecil menggembalakan kambing, di antaranya membantu kehidupan Abu Thalib. Al-Abbas bersama Nabi SAW, mereka datang ke Abu Thalib membantu kehidupan Abu Thalib. Mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, biarkanlah anak-anakmu, kami yang urus. Maka Ja'far dirawat oleh Al-Abbas, Ali dirawat oleh Nabi SAW. Adapun keutamaan Ali bin Abi Thalib sangat banyak ya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib sejak umur 5 tahun atau 6 tahun sudah dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, maka yang pertama beriman adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah menawarkan Islam kepada Ali dan akhirnya Ali pun masuk Islam. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, Allah berikan kemuliaan bagi Ali bin Abi Thalib, dirawat langsung oleh manusia termulia di alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinikahkan dengan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Menakjubkan ya. Saat itu Nabi harus berhijrah dan harus ada yang menyamar sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di tempat tidur Nabi dengan berselimutkan dengan selimut Nabi. Siapakah yang menjadi korban atau yang rela berkorban untuk menyamar menjadi Nabi padahal Nabi mau dibunuh? Dialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda yang sangat berani. Ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah, Ali nyusul. Dalam riwayat berhijrah dengan beberapa orang wanita, rombongan wanita berhijrah. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib hijrah sendirian dari Madinah menuju Mekah jalan kaki, tidak naik kendaraan. Ali radhiyallahu anhu mengikuti seluruh peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Fatu Makkah, perang Hunain, perang Taif. Ali bin Abi Thalib tidak ikut perang kecuali perang Tabuk. Ketika dilarang untuk ikut perang Tabuk, maka dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa aku dilarang? Akhirnya Rasulullah SAW berkata dengan suatu perkataan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tidakkah kau ridha wahai Ali, engkau dibandingkan aku seperti kedudukan Harun dibandingkan Musa? Ali mengatakan, raditu ya Rasulullah, aku ridha ya Rasulullah. Akhirnya Ali tidak ikut perang Tabuk. Di antara keistimewaan Ali bin Abi Thalib, semua cucu Rasulullah SAW yang ada sekarang ini semuanya adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, termasuk Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, dan Ali tahu akan hal tersebut, dia akan dibunuh. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, kata Nabi SAW, wahai Ali, sungguhnya kau akan ditikam di sini. Rasulullah tunjukkan di bagian kepalanya. Dan pembunuh yang melakukan tikaman tersebut adalah orang yang paling celaka. Sebagaimana pembunuh ontanya Nabi Saleh adalah orang yang paling celaka dari kaum Tsamud. Bagaimana peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Berkumpullah 3 orang, sisa-sisa orang Khawarij. Mereka berkumpul, disebutkan di Mekah. Mereka berbuat janji. Ketika itu Ali bin Abi Thalib di Kufah, kemudian Muawiyah berada di Syam, kemudian Amr bin As berada di Mesir ya. Dan kisah ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dan juga selainnya dari para ahli sejarah. 3 orang Khawarij yang tersisa, di antaranya Abdurrahman bin Amr. Abdurrahman bin Amr yang dikenal Abdurrahman ibnu Muljam Al-Himyari Al-Muradi ya. Kemudian orang kedua namanya Al-Buraq bin Abdullah At-Tamimi. Yang ketiga namanya Amr bin Bakar. Maka Ibnu Muljam berkata, aku yang akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Buraq bin Abdullah berkata, aku yang akan bunuh Muawiyah bin Abi Sufyan.
Amr bin Bakar berkata, aku yang membunuh Amr bin As. Akhirnya mereka bersepakat, tidak boleh mereka mundur. Pokoknya cuma dua kemungkinan. Berhasil membunuh target atau terbunuh. Akhirnya mereka pun mengambil pedang mereka, kemudian mereka masukkan dalam racun. Abdullah bin Mujam ketika akan membunuh Ali bin Abi Thalib, dia minta bantuan dua orang. Ya. Jadi mereka bertiga. Maka berangkatlah mereka sebelum subuh sudah siap-siap di Masjid Kufah. Kebiasaan Ali bin Abi Thalib membangunkan orang-orang salat subuh. Maka mereka sudah siap-siap ketika Ali bangunkan orang-orang. Ali mengatakan, salat, salat, salat. Mereka kenal suara Ali bin Abi Thalib, maka langsung tiga-tiganya menikam. Menikam Ali bin Abi Thalib, yang lain salah, yang lain salah. Akhirnya yang kena adalah Abdurrahman bin Muljam. Persis dia menikam di kepala Ali bin Abi Thalib. Luar biasa Khawarij. Maka Ali bin Abi Thalib kena racun di kepalanya. Kemudian dia memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapan yang dia ucapkan ketika meninggal dunia, dia baca firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun dia akan melihat hasilnya, siapa yang melakukan keburukan sedikit pun dia akan melihat hasilnya. Dan demikianlah para sahabat banyak yang diuji meninggal dengan kondisi yang tragis agar Allah menyempurnakan pahala mereka, agar mereka mendapatkan pahala mati syahid.